Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Hari ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran IPA, yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis dan non-magnetis. Namun sebelum kita memasuki materi benda magnetis dan non-magnetis, terlebih dahulu kita simak dulu penjelasan tentang magnet. Anak-anak pasti sudah pernah melihat magnet di rumah. Pada mulanya, di suatu daerah pertambangan logam ditemukan logam yang ternyata mampu menarik logam lainnya, meskipun tak semua logam bisa tertarik. Kemudian logam-logam yang dipertemukan ternyata ada yang menarik kuat, ada yang menarik lemah, dan ada juga yang tak dapat menarik logam. Magnet sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang memiliki arti batu magnesian. Di wilayah tersebut memiliki kandungan batu magnet, dan Magnesia itu sendiri merupakan sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu saat itu bernama Manisa. Jika sebuah magnet berada di antara serbuk besi, maka akan terlihat banyak serbuk yang menempel di kedua ujung magnet. Semakin tengah, semakin sedikit serbuk besi yang menempel. Artinya, kedua ujung magnet tempat berada gaya tarik paling kuat, sedangkan bagian tengah tidak memiliki gaya tarik magnet atau sifatnya netral. Oke, anak-anak kita lanjut. Nah, ini adalah gambar magnet ya. Berikut di atas adalah gambar magnet. Gambar yang pertama ini adalah magnet bentuk U. Sedangkan gambar yang kedua adalah magnet yang sering kita jumpai di rumah. Ini ya, magnet biasa. Magnet yang sering kita jumpai di rumah. Magnet hitam. Ya. Lanjut. Nah, ini magnet tersebut sering kita jumpai di perabot-perabot rumah kita, seperti di televisi, ada di kipas angin, ada di radio, kadang juga ada di pembesar suara atau salon. Ya. Nah, apa itu magnet? Magnet adalah satu benda yang dapat menarik objek lain atau benda-benda tertentu. Jadi magnet adalah suatu benda yang mampu menarik objek lain atau benda lain atau benda-benda tertentu. Nah, benda-benda tertentu apa itu yang bisa ditarik oleh magnet? Coba anak-anak perhatikan. Ya, mari kita lihat anak-anak ya. Ini benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Contoh ya, gunting, ada sendok, ada paku. Jadi, yang ketiga ini adalah termasuk benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Jadi semua golongan besi dapat ditarik oleh magnet. Salah satu contohnya adalah ini yang tiga, gunting, sendok, dan paku. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan benda magnetis dan benda non-magnetis. Apa itu benda magnetis? Benda magnetis adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Saya ulangi lagi, benda magnetis adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Contohnya, benda-benda apa? Ya, ada paku, ada sendok, ada gunting, ada peniti, ya, dan lain-lainnya yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet.
Benda non-magnetis adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya seperti apa, anak-anak? Contohnya seperti pensil, penghapus, kayu, karet gelang. Nah, ini termasuk dalam golongan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet atau benda yang masuk dalam kategori golongan non-magnetis. Nah, setelah melihat penjelasan tadi, anak-anak sudah bisa membedakan yang mana benda magnetis dan yang mana benda non-magnetis. Ya, tugas sekarang anak-anak, silahkan ambil masing-masing magnet di rumah, ya, kemudian kumpulkan benda tersebut di samping, ya, kumpulkan benda-benda tersebut yang ada di samping, yaitu jarum pentul, klip kertas, sisir, gunting, peniti, kayu, paku, pensil, dan penghapus. Ya, silahkan anak-anak kumpul, ya, cari benda-benda ini, atau kerjasama dengan teman-temanmu, dengan tetanggamu, ya. Kemudian lakukan percobaan. Sesuaikan dengan percobaan-percobaan itu dengan format yang ada di samping. Jadi, di format ini kita mengelompokkan benda-benda tersebut dengan benar. Contohnya di sini. Yang kita amati di sini, kita amati dulu jarum. Ambil magnetnya, cari jarumnya. Ambil jarumnya. Oh, ini ditarik oleh magnet. Berarti kalau jarum ini ditarik oleh magnet, berarti dia masuk dalam kategori magnetis. Ya, seumpama sisir, kita tempelkan magnet tersebut ke sisir, kemudian kita amati. Apabila magnet tersebut menarik sisir tersebut, maka masuk dalam kategori non-magnetis. Tetapi apabila tidak bisa menarik sisir tersebut, maka masuk dalam benda non-magnetis. Ya, begitu ya penjelasan anak-anak. Untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Semangat anak-anakku semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!